Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Dan kali ini saya mau review satu kayu dari Andro. Ini ada Andro Novacell Off. Di seri Novacell ini bukan yang paling kencang, ada yang lebih kencang lagi, Novacell Off S. Itu yang paling kencang di seri Novacell. Untuk Novacell Off sendiri ini di bawahnya ada highline, lalu 5 plywood, dan 4 diantaranya itu limbah. Jadi kalau 4 diantaranya limbah, sudah pasti top playnya pasti limbah. Lapisan keduanya juga limbah. Jadi 1 5 limbah, 2 4 limbah, dan 3-nya ini kayak, kalau saya ini kayak Ayus, soalnya agak ringan. Ini ringan. Nah, lalu untuk handle-nya sendiri ini cukup besar. Ini FL-nya agak besar dibanding FL kayu yang lain ya. Kayu yang sering saya coba, ini FL-nya agak lebih besar, ininya lebih lebar. Cuma ininya cukup lah. Ini lebih lebar. Lalu bagian sayap ininya memang agak lebih lebar sedikit kalau buat saya. Ini ringan sih. Lalu untuk beratnya sendiri, Andro Novacell Off ini beratnya itu di 80 gram. Jadi cukup ringan untuk karet untuk blade offensive. Mungkin pakai karet yang medium soft atau yang tensor gitu bakalan lebih enak nantinya. Lalu tebelnya ini 5,8 mm, 5,8 mm, cukup tipis untuk kayu serang. Jadi saya pikir berat 80 gram dan tebelnya 5,8 mm itu bakalan lebih besar kontrolnya daripada speednya, meskipun ini meskipun ini kayu offensive off. Lalu untuk dimensinya sendiri, kayu ini lebarnya 151 mm atau 15,1 cm. Cukup standar. Banyak banget kayu yang ukurannya segitu. Lalu tinggi headnya 157 mm, ya masih sama, jadi ukurannya masih agak standar. Cuma ini bagian garis bawahnya ini yang lebih lebar dikit, bagian bawah sininya ini 95 mm atau 9,5 cm. Jadi kalau buat karet-karet bekas bed yang lain dipindah ke sini, mungkin lebarnya bisa sama, tingginya bisa sama, tapi di sininya agak mencet dikit. Soalnya ini agak besar, 95 mm. Jadi gitu aja, nggak usah lama-lama, langsung kita coba ke meja. Nanti saya coba pakai licin bintik atau licin-licin, kita coba semua. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Soalnya kesimpulan dan semuanya nanti ada di akhir video. Langsung aja, ini dia Andro Novacell Off.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba kayunya, ini Andro Novacell Offensive. Andro Novacell Offensive ini 5 plywood, all wood, dan 4 diantaranya ini limbah. Nah, lalu saya coba di kayu ini dua setup. Kemarin licin bintik, sekarang licin-licin. Tapi karet forehand-nya tetap pakai DHS Hurricane 8. Kemarin juga sama. Lalu ini ada buat yang kedua saya pakai licin-licin. Yang ini forehand-nya tetap DHS Hurricane 8, yang backhand-nya ini karet Lion yang terbaru. Nanti saya belum bisa liatin serinya, baru karet Lion-nya aja. Cuma yang pasti nih sponsnya warna hijau. Spons karet Lion-nya. Jadi sekarang kita bahas kayunya dulu. Andro Novacell Off ini bukan seri yang paling kencang dari seri Andro Novacell. Ada yang lebih kencang lagi, Novacell Off S yang speed itu lebih kencang. Ini off aja. Dan memang feel-nya juga waktu dipakai, mau pakai bintik mau pakai licin, feel-nya memang nggak terlalu kencang. Soalnya menurut saya kayu ini lebih mengedepankan kontrolnya besar banget kayak ini. Waktu pakai bintik kemarin, sebelum tadi kan terakhir pakai licin-licin, kemarin pakai bintik, itu bikin si pemakaian bintiknya tuh ya nurut sama kita, nurut si bolanya tuh nurut. Tapi nggak cuma pakai bintik itu sih, pakai licin-licin juga bolanya nurut sama kita mau ngapain gitu, bolanya nurut aja. Soalnya kontrolnya besar, jadi jadi kita yang ngontrolin bola, kita yang ngontrol bolanya gitu. Mau puterannya segimana, flashingnya itu lebih gampang dimainin kalau waktu pakai kayu ini. Nah, tapi kebetulan saya pakai karet teki, dan ini kebetulan layarnya teki LED mengkilat. Memang si powernya nggak terlalu besar, tapi meskipun nanti pakai karet yang tensor atau yang kenceng gitulah kasarnya, medium soft atau yang soft, si kontrolnya bakalan tetap besar menurut saya kayu ini. Soalnya kayunya lumayan tipis, lalu 4 ply limbahnya itu yang bikin yang nggak terlalu kenceng tapi nggak terlalu pelan juga gitu. Limbah medium menurut saya, dia nggak termasuk yang terlalu stiff tapi nggak terlalu soft juga, jadi medium. Jadi wajar kalau hasil akhirnya ini 4 diantaranya ini kan limbah, hasil akhirnya ya medium, tapi kontrolnya ini lebih menonjolkan kontrolnya kalau menurut saya. Nah, jadi pakai setup ini lebih enak kalau saya main depan meja. Soalnya mainnya lebih direct. Bolanya pakai teki kanan kiri, forehand backhand. Saya main lebih direct depan meja. Kalau main di belakang meja agak sedikit berat. Sedikit beratnya kenapa? Soalnya ya karetnya teki nggak terlalu kencang juga, ya bisa dibilang nggak terlalu kencang, pasti beda sama yang karet tensor. Habis itu kayunya ini medium, nggak terlalu kencang, nah tapi kontrolnya besar. Nah, jadi kalau main di belakang meja, jauh dari meja, agak sedikit berat kalau pakai setup ini. Mungkin pakai setup yang karetnya medium soft atau soft, dan apalagi pakai tensor high tension gitu, bakalan lebih ada tenaganya kalau main jauh dari meja, tapi tetap kontrolnya akan terasa besar. Dan satu lagi, kalau buat saya sih ini kelebihannya, kita pas main di atas meja yang chop, flick atau serve itu yang kayak gitu-gitulah, yang main yang gerakannya kecil-kecil gitu,
ini feelnya enak banget. Soalnya bulannya nggak terlalu mental. Nah, udah pasti dari apa yang kita bilang, apa yang kita bahas dari awal, bulannya nggak terlalu mental, medium gitu, lalu kontrolnya enak. Ini dwell time-nya banyak, tapi agak sedikit kebanyakan kalau pakai karet teki kayak gini, teki medium teki ini kayak gini bakalan sedikit kebanyakan kalau pakai kayu ini. Jadi disarankan kalau menurut saya ya pakai karet yang lebih ada tensornya atau lebih kenceng lah. Ini biar sedikit membantu. Jadi main di atas meja yang kecil-kecil gitu enak banget, feelnya enak. Bikin gesekannya enak waktu ngecop, bikin gesekannya enak waktu flick. Jadi ya kayak yang saya udah bilang tadi di awal, si bulannya nurut mau kayak gimana aja. Cuma kalau disuruh lari dia bakalan 70% lah. Nah jadi gitu. Kalau pakai karet ini, kalau pengen lari-lari, pengen kebut-kebutan ya pakai karetnya kencang juga sih. Nah itu dari segi saya coba di mejanya. Lalu sekarang kita bahas ininya, handle-nya dan feel-nya waktu dipegang. Ini kalau buat saya ini kelihatan agak sedikit pendek ininya. Kenapa? Soalnya si sayap ininya lebih ke bawah, lebih besar. Ini sayapnya agak besar kalau buat saya. Di sini sama di sini masih agak ganjal. Nah jadi makanya mau nggak mau tangan saya harus agak sedikit turun. Nah jadi ininya kelihatan pendek. Tapi itu untuk ukuran tangan saya yang agak besar. Kalau ukuran yang agak kecil ya mungkin ini pas-pas aja. Cuma si bagian sininya besarnya ini pas. Nah cuma agak pendek aja sama ininya agak besar. Jadi itu aja sih. Kalau tipisnya saya seneng nggak terlalu tebal juga kayu, tapi ini cukup lah, nggak terlalu tipis juga. Nah, jadi gitu pembahasan tentang Andro Novacell Off dari saya, dan semua pembahasan tadi menurut pendapat pribadi saya. Jadi kalau ada yang beda pendapat, kita diskusi di komen aja, di kolom komen. Nah jadi kalau ada yang tertarik sama barang ini atau sama pembahasan tadi, review dari saya, bisa dapetin kayu ini di toko-toko olahraga yang jual peralatan tenis meja tentunya di seluruh Indonesia, atau cari di online shop bisa, atau mau kontak ke saya juga boleh, itu lebih bagus. Jadi segitu aja, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.